Hidup di ibu kota faktanya memang keras. Semakin kesini, pergaulan remaja khususnya semakin tak terkontrol. Namun walau bagaimanapun juga, ini merupakan permasalahan yang cukup serius yang harus jadi tanggung jawab para orang tua. Dan atas dasar kemanusiaan, di sini saya berusaha memahami dan mencari jalan tengah agar permasalahan seperti ini memang perlu untuk dibenahi. Kalau ada kejadian perzinaan, naudzubillah, Anda jangan bicara hukum dulu. Begitu mudahnya urusan hukum. Akan tapi bagaimana menghimbau agar pelaku zina itu adalah sadar terlebih dahulu, itu yang mahal. Jadi bukan urusan hukum. Hukum sederhana, enteng, gampang, sudah jelas para ulama. Tapi tarbiyah pendidikan, bagaimana dia menyesali dosanya itu, supaya dia tidak terus terpuruk dalam perzinaan. Sebab orang yang pernah melakukan zina, kalau tidak kunjung ada kesadaran, maka mudah melakukan 1000 kali zina. Kenapa? Syahwat itu seperti orang lapar, setiap saat akan datang berkala. Di saat tidak ada istrinya pun, karena dia biasa berzina, dia akan berzina karena tidak takut kepada Allah. Orang sering hanya bicarakan urusan hukum, lupa urusan pendidikan dan tarbiyah. Yang perlu ditekankan adalah tarbiyah. Alat palsu pendidikan hukum masalah gampang. Masalah perwalian perempuan gampang, tidak ada masalah, enteng sekali, nggak susah. Tapi tarbiyah kesadaran, sudah kamu menyesali perbuatan itu, kita nasihati, kemudian diajari untuk menutup aib tersebut. Saya tidak akan jawab fikih gampang, enteng. Kita ajari, setelah kita ajak dia untuk sadar bahwasanya itu dosa besar, kemudian yang kedua kita ajar dia menutup aibnya. Jangan sampai ada orang tahu kalau kalian pernah berzina. Bahkan anakmu yang ada di dalam perutmu pun tidak boleh tahu kalau engkau pernah berzina, supaya engkau tetap mulia di hadapan anakmu. Ini pendidikan yang terpenting. Masa ada orang zina di kampung, satu kampung tahu semua? Itu yang salah siapa? Yang salah kita, orang satu kampung. Yang kedua adalah menutup aib. Ajari dia untuk menutup aib. Yang ketiga adalah kita yang melihat dia, membantu dia untuk menutup aib. Kalau Anda ingin mulia di hadapan Allah, kalau Anda ingin ditutup aib Anda oleh Allah, kalau Allah ingin mengampuni dosa Anda, maka bantulah orang-orang yang kepleset, terperosok, terjerumus, masuk dalam kehinaan, kecelakaan, untuk tutup aibnya dia. Dengan apapun, bahkan kalau Anda membayar sebanyak-banyaknya uang demi menutup aibnya dia. Karena dia adalah orang yang kecelakaan. Dia seperti orang ketabrak mobil, cuma ketabrak mobil urusan fisiknya, tapi rohnya, batinnya dia yang kecelakaan. Kita harus punya kasih sayang. Naudzubillah, kadang di antara kita kalau mendengar berita perzinaan, bukan tangis yang ada pada kita, bukan terenyuh di hati kita, tapi kadang ejekan, ada bahkan gunjingan. Kasihan, mbaknya dulu juga gitu, kadang-kadang sampai kemana-mana. Hati-hati, itulah. Jadi yang perlu kita hadirkan 3 hal. Pertama adalah kita sadarkan agar dia itu menyesali tentang dosanya. Yang kedua, kita ajari dia menutup aibnya. Yang ketiga, kita pun membantu dia untuk menutup aibnya. Bagaimana caranya? Yang namanya menutup aib ada cara tentunya. Yang penting bagaimana agar dia, anaknya, tetangganya, bahkan ibunya, bapaknya tidak tahu kalau dia berzina. Kenapa? Zina itu kalau sudah dibuka, aib yang akan nempel di jidat siapapun. Hina dan hina. Hanya manusia rendah yang bisa melakukan zina. Wanita mulia susah melakukan zina. Tapi Allah Maha Pengampun. Coba, Allah Maha Pengampun. Siapapun yang pernah kepleset dalam zina, memang itu adalah hina. Akan tapi tetap kembalilah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kalau sudah Allah mengampuni seperti orang yang tidak pernah berzina. Lanjut part 3.